sudah mulai secure ke area Yuzong yang bisa banget untuk nantinya memporak-porandakan dari area lini belakang teamfight yang dimiliki oleh kawan-kawan dari RRQ Hoshi. Ya karena kita tahu ya bagaimana pola permainan dari Yuzong itu sendiri bukan hanya untuk emang bisa nge-pick out ataupun ya emang 1v1 situation. Karena dia bisa menghancurkan formasi juga loh. Bahkan mendorong mundur jauh dari poin damager yang dimiliki oleh tim lawan. Itu yang itu yang harus ditakutin, yang harus digarisbawahin dari satu hero ini gitu. Dan Eko mereka butuh hero garis depan. Mereka punya Fredin, oke satu, tapi sebenarnya satu masih belum cukup, tambahin satu lagi. Ada Yuzong sehingga karyanya akan lebih mudah lagi untuk melakukan fight. Dan mereka punya backupan dari itu semua. Mereka punya Yve, mereka punya satu kotak garis pertahanan yang bisa melindungi dan membuat orang berpikir apakah mau maju ke area tersebut apa enggak. Benedetta inilah hero yang emang diambil, yang memang sangat-sangat dibutuhkan guna untuk bisa menabrak lagi ke lini belakang dan Akai. Pilihan yang cukup baik dengan tidak ada Digi lagi di sebelah. Ini adalah salah satu penghancur combo juga ya dengan satu epispin yang dia miliki, bahkan untuk bisa nge-pick off ini adalah salah satu hero yang sangat baik sekali. Benar, Benedetta Akai. Ini semuanya bakal bisa melompat ke bagian belakangnya. Jadi Cartezy akan, atau misalnya Fredrin, ini bakal susah untuk bisa nargeting yang mana sekarang. Mungkin hampir sama dengan Arki Akira tadi dan Kufra. Kufra memang dibutuhkan untuk berhadapan dengan Benedetta. Hero locknya 1 demi 1 ini udah mulai dihabisin ya kan. Dan kalau memang misalnya Franco di sini masih terlepas, bisa dipakai, tapi itu hanya single target lock. Sedangkan mereka butuh banyak. Bouncing ball mungkin bisa menjadi salah satu jawaban. Ini sejauh-jauhnya kita belajar tentang Mobile Legends sampai mau ke ujung sana, sampai berapa ribu kilometer panjangnya. Kadang kita harus balik ke basicnya loh. Betul. Siapa counternya dari Benedetta, siapa counternya Dewa Aduan, siapa counternya dari Pani, Kufra udah. Itu dia. Tapi ya Kufra adalah hero roamer yang hit or miss juga. Itu bahayanya dia. Tapi memang ketika dia berhasil menciptakan momen, kita akan melihat momen yang luar biasa indah gitu. Benar, kayak Franco juga bisa dibilang ya dari run hook-nya dan juga dari satu buah damage ultimate-nya. Tapi kita bakal lihat tentunya ya, ini akan ada skenario terbaik dan juga skenario terburuk yang sudah dipersiapkan dari 5 hero Iko dan juga 5 hero dari RRQ Hoshi sendiri di game kita yang ke-5. Karena gue dari tadi berpikir-pikir kan juga Atlas mungkin bisa aja diamankan juga oleh pemain dari RRQ Hoshi dengan tidak ada Digi di awal. Dan mereka juga tadi udah terlihat ya masih ada 2 slot lagi loh untuk bisa mengamankan itu semua. Tapi ternyata mereka masih menahan. Yowes, inilah pilihan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi dan inilah 5 hero yang akan mengambil poin kah? Atau harus memberikan poin kepada pemain-pemain dari Eko. Oke, kita akan lihat, dan tugas kalian yang ada di rumah adalah berikan dukungan dan semangat kalian dengan hashtag saatnya Indonesia di kolom komentar. Karena kita bakal lihat sebentar lagi di Best of One Series ini ya. Di game kita yang ke-5 di area top lane, Skylar udah mulai diharas dan Finn melihat betul pergerakan dari JP di area top lane sana yang membuat akan ada satu buah upaya babysitting dari kedua belah roamer untuk god laner mereka. Oke, masih berlanjut seperti biasa early game dari kedua tim masih cukup santai, tapi di atas sepertinya udah ada gebrakan yang dilakukan. Hampir kaget saya. Ada satu Tyron Revenge tapi Finn udah siap untuk menemani terus-terusan Carlos Skyler, namun Lemon melakukan flicker di awal dan Void Blast-nya connect. First Blood bisa by Infinix sudah terlihat. Luar biasa, itu flicker ke arah depan loh bawah untuk secure. Agresif juga ya buat Sanjian karena dia melihat peluang tadi. Mungkin dari Lemonnya juga cukup agresif di early sehingga bisa diharas balik oleh tim Eko. Masih untuk first bloodnya belum terlalu impact besar, tapi memang secara level agak bisa ditahan tadi oleh tim Eko. Ini ada satu hero di mana Finn yang tadi terjebak dengan 2 hero sekaligus yang dimiliki oleh Eko. Hanya saja Finn masih berhasil kabur walaupun harus mengorbankan nih. Satu source yang dia milikin, yaitu spell yang udah dia punya. R7 di bawah masih clear terhadap wave minion, dan di atas Skylar dan juga Benny Kitty. Oke, masih cukup aman ya, dan terlihat sudah tidak ada lagi upaya babysitting, di mana dari kedua belah god lane dibiarkan independen terlebih dahulu untuk clearing wave minion dan turtle camp by UBS Gold. Padahal kan turtle yang pertama sudah mulai hadir, dan bahkan ada satu buah pertemuan dari kedua belah jungler mengarah ke area objektif turtle-nya. Oke, ini dia turtle-nya udah mendarat dan sekarang turtle-nya masih menjadi milik dari Eko Turtles Land by UBS Gold. Namun untuk kali ini udah ada pertempuran yang terus terjadi dan Alba menjadi korban di area tersebut. Bahkan Kalzi-nya masih tetap stay untuk mengamankan satu roh kursa dan berhasil. Bahkan satu monster jungle lagi terbuka loh. Dan ini agak sedikit mahal ya bisa dibilang, karena dari Eko berhasil nge-pick off ke area Albert. Ditambah lagi mereka mendapatkan satu buah keuntungan melalui turtle, dan sejauh ini
RRQ dalam kondisi yang tidak diuntungkan Om Wawa. Iya, karena mereka benar-benar terdesak tadi. Belum lagi memang mungkin dari retry-nya yang masih miss yang dilakukan oleh Albert. Tapi balik lagi memang dari setup yang dimiliki oleh Eko ini mereka kuat untuk di early game. Mereka punya Fredrin untuk bisa memberikan tauntingnya dengan energy eruption dia juga. Belum lagi di bagian belakang tadi, Finn-nya masih ada di bagian mid. Bersihin dulu untuk bisa mendapatkan defense judgment. Jadi memang agak sedikit terlambat sehingga bisa dimaksimalkan oleh Eko. Tapi Corrosion juga sudah selesai di bagian dari gold lane-nya. Jadi selalu ditemenin, sedangkan Skylar ini sendirian dari tadi. Ini mau nggak mau ya ada satu lane yang harus dikorbankan. Kenapa? Karena gangguan yang diberikan oleh pemain Eko di landing yang lain juga ini lebih bisa dibilang jauh lebih harus diprioritaskan. Karena nggak diberikan waktu sedikit pun juga loh dari tadi. Bahkan sekarang Skylar-nya udah mulai mendapatkan bantuan, tapi Tyrant Revenge-nya connect dan Tyrant Rage-nya juga tadi udah berhasil membuat Phil langsung aja terduduk lemas di area dinding yang ada di bagian atas. Dan juga Albert bertemu langsung dengan Kalzi. Dua hero ini langsung bertemu di area tersebut. Dua hero di mana Akai dan juga Fredrin-nya cukup berani Kalzi dan balik lagi mundur udah. Ya, satu buah setupan yang tidak berujung ke area satu buah objektif apapun yang berhasil diamankan oleh Iko. Hanya jual beli serangan aja, tapi kita lihat pergerakan dari area bottom lane di mana R7 berusaha untuk melakukan pemotongan terhadap wave minion yang dimiliki oleh Sunford, namun belum berhasil dijegal oleh Sunford itu sendiri. Masih terlihat cukup adem dan RRQ Hoshi masih harus memikirkan cara untuk bisa mendapatkan kompensasi karena masih belum ada satu buah poin yang berhasil mereka amankan. Dan Turtle Camp by UBS Gold ini menandakan Turtle yang kedua sudah mulai dipantau dan bahkan dipoking oleh kawan-kawan dari Iko. Oke, itu dia The Black Dragon Form mulai landing dan juga ada gangguan di bagian belakang. Tapi sekarang Turtle Sweat by UBS Gold-nya pun sudah berhasil diamankan oleh pemain dari Arkeosi yaitu Albert. Dan juga ada efek Terrify di dalam tubuh dari Sunford, tapi cukup saja terdiam di area tersebut sendirian. Ada Petrify yang sini keluarkan, Sunford sedikit lagi bisa, tapi untuk region SP yang dimiliki cukup tinggi karena pertempuran yang terjadi di duta berbeda. Ini JP-nya mau ke arah mana, masih tinggal sendirian, namun Benedetta pun harus mundur karena Sunford terlalu kuat. Yuzong belum mau menyerah di area tersebut. Harus tewas tuh di area bottom lane dan satu buah keuntungan akhirnya berhasil diamankan dua bahkan di sini Om Wawa. Yes, dan pastinya tadi ya dengan kemenangan kecil yang bisa dimiliki oleh Hoshi tadi, Heavy Spin dengan Retribution yang diambil oleh Albert juga membuat Eko dari sisi goldnya gak terlalu terpaut jauh. Tapi yang berhati-hati di ini pastinya di gold lane sih, karena Skylar-nya dihadang secara terus-menerus bouncing ball dari JP yang dia bersembunyi dan selalu menggunakan ambush stretch dari dalam rumput. Wah, Sanji. Mulai mengeluarkan satu real manipulation dan juga Tyrant Defense-nya udah ngelok arah mana? Tidak, hanya gertakan saja. Gertakan saya, tidak ada yang tahu apakah itu akan langsung dilepaskan charge-nya atau tidak. Teori ancaman ya, ditambah lagi nice move dari Lemon yang tiba-tiba hadir juga untuk memukul mundur pemain-pemain dari Eko di area top lane sana. Dan juga buat teman-teman di rumah jangan lupa tentunya untuk menabung dan juga langsung aja check out Infinix Note 12 karena kalian bisa unlock your multiverse dan multitasking, gak bikin pusing kalau pakai HP Infinix Note 12 ini. Mantap kali, #speed to load. Mantap kali teman-teman ya. 2023 nih guys. Ya, gas langsung. 2023 nih bos ya. Kita balik lagi menuju ke game. Ada 3 hero yang udah terlihat ada di area mid. Namun Kalzi sendirian cukup berani memancing keributan aja dari tadi ya. Skylar. Udah ada konsel langsung dikeluarkan begitu saja. Skylar sepertinya dalam ancaman tapi tidak, numpang lewat. Ada satu Divine Judgment dan juga dengan Heavy Spin berhasil mendapatkan langsung kalau Kalzi. Dan ini ada efek yang baik yang dilakukan oleh pemain dari Arkeosi. Tyrant Revenge ya akan kalau lompat ke bagian depan. Andai tadi dia lompat, ini akan menjadi satu malapetaka untuk Eko. Ya, benar banget. Apalagi tadi memang dari bagian belakang berusaha untuk dipotong oleh Eko Kartizi yang sudah masuk di sana. Tapi memang bukaan yang dilakukan oleh RQ juga bagaimana mereka merespon serangan yang coba dibangun oleh Eko sendiri. Dan membuahkan hasil dengan adanya heavy spin yang masih dimiliki oleh Albert. Okay. Waduh, Tyrant Racing connect tuh tadi. Dan juga sekarang dengan ada satu Furious Depth, tapi akainya Albert langsung berhasil diamankan. Petrify tadi udah mulai connect dan juga Kufra yang berhasil langsung diamankan. Sunfall seperti untuk kali ini tidak akan berhasil lagi karena sekarang R7 di bagian belakang langsung aja mengusir mundur karena Yip. Namun untuk Benny Kitty sendirian aja karinya berusaha untuk pergi dari satu phantom step. Di terakhirnya Benny Kitty masih bisa selamat, masih bisa kabur dari area tersebut. Oh, still survive. Benny Kitty masih bisa mundur ke area lini belakang dan Skylar di sana harus menjadi bentuk kompensasi dari hilangnya Sunford yang miss move di area Turtle Pit. Dan ini dia Turtle by UBS tadi kita udah bakal lihat juga dan bahkan berhasil diamankan Turtle Slain by UBS-nya oleh teman-teman dari Eko tanpa adanya gangguan yang berarti yang datang dari anak-anak RRQ Hoshi. Dan kini mereka juga memukul mundur pemainan dari RRQ Hoshi dengan baik untuk tidak
lebih lanjut lagi ke arah depan. Dan ini dia itemnya bawah di menit kita yang ke-7. Ya, dari Fredrian juga dengan Molten Essence dan ada Blade Armor di sana. Sedangkan untuk Albert sendiri dengan akainya dia, Still Like Fate ada Guardian Helm juga sudah punya. Corrosion, Wind of Nature langsung disusul ya buat Kari sendiri. Ada Swift Boots, jadi attack speednya sudah bisa dipastikan masih bakal cukup cepat. Dan Cloud, kalau kita bicara tadi Cloudnya selalu di double team dengan kehadiran Kari bersama dengan Kufra. Kali ini Cloud, Skylar dia sudah punya Golden Staff, ada Demon Hunter Sword, jadi seharusnya sudah bisa melakukan team fight. Yap. Harusnya untuk volume bagaimana dia bergabung dengan tim fight ini akan jauh lebih tinggi lagi. Tapi Lemon mencoba untuk memancing tadi, maju ke depan, Tyrant reverse-nya nggak nyampe. Lemon terjebak di dalam satu real world manipulation dan berhasil langsung diamankan. Tapi Finn berusaha untuk mundur karena Skylar di bagian belakang mendapatkan sebuah ancaman. Ada satu ring of langsung dikeluarkan, Finn-nya terjebak sendirian, langsung dihajar habis-habisan dengan ada 2 orang. Tapi untungnya Finn masih berhasil kabur karena tidak ada damage yang terlalu besar yang bisa dihasilkan oleh Fredrin dan juga Kufra. Skylar memang diberikan ancaman, tapi kita bakal lihat juga di mana Albert udah mulai dipukul mundur oleh Sanford dan tidak ada bola bantuan yang datang di belakang sisi Albert. Ini membuat dia tidak mau merespon terkait team fight yang sempat dikeluarkan oleh Sanford di area tersebut. Tapi udah ada sweeping lane juga ya yang kita lihat antara kedua belah Gold dan juga Yexi lane. Karena Seven sudah mulai coba untuk maju ke depan, bahkan coba untuk mulai dihalau. Karl Z udah mulai coba untuk memukul mundur pergerakan dari R7, menjegat jalan pulang yang dimiliki. Tapi masih ada front A dari R7 yang membuat dia masih survive dari serangan 2 pemain Eko di area top lane. Ya, Brute Force Breastplate juga tadi baru saja selesai untuk R7, jadi akan ada extra movement speed. Dia juga ada cooldown reduction yang kita tahu antara cooldown reduction kemarin adanya penyesuaian adjustment dari item, dari Dominance Ice dan juga dari Brute Force Breastplate. Benar, tapi untungnya tadi di atas nggak dilanjutin bro. Karena kan masih sama-sama 50-50 nih antara Bennett dan juga Kari di menit segini nih. Bisa aja Benedettanya yang bisa mendapatkan poin dengan ada Petrifier yang dia bawa, atau Karinya dengan Phantom Tap-nya untuk terus-terusan bisa menggocek nih. Dengan deretan Like Will yang dia lemparkan itu pasti akan sangat-sangat sekali. Tapi Kalzi udah punya Power Retribution. Lordnya dibawa mundur dulu. Skylar tetap ada di area tersebut mempertahankan stack dari Artillery harusnya untuk bisa memaksimalkan dari apapun yang dimiliki dengan Blazing Duet yang dia punya. Alright, masih dipantau ya, ditarik ulur dari Objective Lord yang hadir di menit kita yang ke-10 kali ini. Karl Z juga udah mulai berada di garda depan dari Eko Philippine. Udah mulai dipantau juga oleh 3 pemain. Conceal bahkan sudah mulai diaktifkan. Pin sudah mulai membaca pergerakan dari JP yang gagal untuk memberikan satu buah momentum di area Lord Pit. Oke, Tyrant Rage-nya gagal dan sekarang Epi Spin-nya udah langsung dikeluarkan guna untuk bisa menggagalkan siapa yang ada di dalam tersebut. Tapi ternyata Lord Slide by UBS pun berhasil langsung diamankan oleh Eko dan bahkan ada 1 player yang dihasilkan. 2 sekarang dari Arkeos yang berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Eko dan bahkan Lord-nya. Mereka ambil ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Arkeos. Yes, Lord Slain by UBS Gold berhasil diamankan oleh Eko Philippine dan bahkan 2 pemain harus tumbang. Susul lagi dengan ada 1 struktur bangunan yang harus hilang. RRQ mau tidak mau harus melakukan defensif dan Albert udah mulai coba untuk menyelamatkan 1 buah purple buff dan berhasil dia dapatkan. Ya, balik lagi dengan kehadiran Kari ya, Benny QT yang memang lagi split, tapi kalau kita tahu Golden Staff juga sudah selesai di sana. Jadi secara full attack itemnya dia udah memiliki hal tersebut dan jangan lupakan 3 hero yang tebal yang ada di depan. Waduh, Tyrant Revenge-nya Om langsung connect tadi, bahkan sekarang langsung dibalaskan dengan 1 heavy spin. Mau kemana Fredin? Dan berhasil didorong hingga masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh RRQ Hoshi. Ada 1 player dari Eko yang berhasil ditumbangkan, tapi coba lihat poin kristalnya memberikan efek yang sangat tidak baik dengan 1 efek slow yang sangat begitu mematikan. Dan juga ada serangan di mana Sanford-nya tadi mencoba untuk memberanikan diri maju ke depan, dan sekarang Black Dragon Bomb-nya dengan efek konser yang dikeluarkan pula. Albert mendapatkan banyak pengal sekali, 1 speed Life yang masuk dan Tyrant Revenge-nya connect lagi, dibalaskan dengan Punching Ball, tapi Blazing Duet-nya di bagian belakang galak, benar-benar galak untuk bisa mengusir siapapun pemain dari Eko. R7 save the day dan bahkan berhasil menumbangkan beberapa pemain dari Eko Philippine di area bottom lane. Bagaimana team fight yang di-create oleh JP setelah Karzi tumbang, ini membuat RRQ Hoshi tidak mau diam begitu saja. Dia justru memberikan counter setup yang baik dan what a great movement ya bisa dibilang dari R7 bawah. Ya, dan ini dia replay kita by Infinix Note Series, di mana dari team fight yang terjadi ini ketika Benny QT dia sudah join team fight-nya. Sebelumnya sewaktu dia belum ada, Karl Z harus tumbang terlebih dahulu, dan ini ceritanya bisa beda sebenarnya kalau Benny QT lebih hadir terlebih dahulu dibandingkan dengan dia harus terlambat seperti ini. Tapi
Item dari Kari yang sudah selesai dengan garda depan 3 yang sangat-sangat tebal sekali. Ini membuat PR tambahan untuk Arky Hoshi. Yep. Dan mereka harus bisa mengandalkan sebenarnya dari R7 bersama dengan Skylar untuk melompat ke belakang, untuk menabrak Kari. Karena Kari ketika punya Wind of Nature sebagai item kedua tadi, dia udah sangat-sangat sustain. Belum lagi sekarang, masih ada pengcoverannya. Pastinya JP, kalau dia buka Karinya, ini bakal stay di samping dari Yi. Ini bahkan bisa dibilang Om ya, andai bukan JP yang membuka, kalau menurut gua itu akan sangat jauh lebih berbahaya sekali. Kenapa? Karena mereka udah melakukan beberapa soft skill duluan dan bisa jadi fokusnya menghilang. Dan di situ di mana ada beberapa orang berkumpul, berarti untuk JP akan jauh lebih gampang lagi untuk bisa melakukan lock di mana orang berantem di depannya. Tyrant Revenge tinggal lompat, Assalamualaikum, Tyrant Rage nempel. Ini akan sangat berbahaya sekali apabila JP tidak terlihat di area tersebut. Betul, dan biasanya memang yang buka selalu Kartizi dulu ya, dengan Brave Assault-nya dia. Dan balik lagi tinggal bagaimana setupan yang bakal dilakukan oleh JP juga, karena dia adalah hero momentum sebagai roamer. Ini mengerikan sekali ya. Tadi terlihat dengan adanya satu lagi Real One Manipulation yang sudah dikeluarkan, tapi Skylar, aduh itu glowing one-nya jahat banget ya. Berasa banget ya udah ya. Kecolek aja langsung kebakar loh. Oke, wait. Ada apa itu? Tapi flicker tadi dan bakar untuk kali ini Finnya malah tertinggal sendiri di bagian belakang. Akankah Finnya bisa selamat? Tapi ternyata Finnya malah langsung menghilang. Bahkan Sandford yang masih bisa selamat di bagian depan. Alex Ovena belum dikeluarkan. Coba lihat Bangkala begitu galak hingga memberanikan diri maju. Walaupun tadi bouncing ball masih bisa dielakkan, tapi tidak untuk kali ini. Karena ada Sanji dan juga beberapa speedy light wheel masuk ke arah tubuhnya. Bahkan lot kali ini pun berhasil diambil lagi dan lagi oleh Eko dan double kill. Diambil oleh Wow, double kill by Finish berhasil diamankan oleh Sanji 5-1-5. Tidak tersentuh dan bahkan belum bisa untuk dihentikan pergerakan dari tetesan-tetesan maut manipulasi dunia nyata yang dikeluarkan oleh Sanji itu sendiri, membuat dua pemain RRQ dan juga satu objective lord harus diamankan. RRQ dalam keadaan yang tidak diuntungkan, di mana Sanji sudah mulai memukul mundur dengan satu buah reload revelations yang membuat distraction tersebut menghancurkan satu base turret yang ada di area lane. Jadi ini satu miss move yang kayak tadi juga nggak akan boleh dan udah harus tidak boleh lagi terjadi tuh. Ya karena best turretnya sudah hilang sekarang ya buat Arky Hoshi, jadi mau gak mau mereka harus bisa nge-defense terlebih dahulu. Tadi benar-benar satu opening yang dimaksimalkan oleh Eko. Nah, nih Sandford-nya udah mulai mendistract di bagian depan, tapi coba kita lihat di manakah JP. Masalahnya di saat Sandford ataupun dari Kartzi-nya udah lompat ke depan nih, Cipi. Ini di bagian belakang JP-nya udah harus dilihat nih. JP-nya ngapain? JP-nya lagi ngapain? Dia apabila mengeluarkan dari charge yang dimiliki dari lewat timer defense yang akan ngeloknya ke arah mana? Benar, ditambah lagi ini dari effect yang terjadi di area bottom lane dan langsung membuahkan hasil yang optimal di mana R7 harus terculik Papulung di area bawah. Sayang banget. Menurutku pemilihan rumput yang memang masih timingnya lah, yang masih bad timing tadi untuk R7 karena ada 3 ternyata dalam sana dan salah satunya itu adalah Kufra. Bouncing ball yang mencegah R7 untuk kemana-mana. Dan ada Void Crystal Void Blast. Yap, dan ini dimanfaatkan oleh pemain Eko ya. Mereka tahu mereka menang jumlah. Reward Manipulation langsung dikeluarkan begitu saja. Coba lihat, mereka memberanikan diri. Tapi Albert masih stay di bagian depan. Semuanya pun masih bisa menghalau wave minion yang masuk. Mereka masih punya kesempatan untuk Arky Hoshi. Saatnya Indonesia, yuk nongol langsung di kolom komen nih. Mana tahu doa kali juga bisa sampai dan juga memberikan energi untuk mereka. Hey! Ya. Langsung guys, langsung berikan semangat ya. Karena di sini Arky Hoshi dalam keadaan yang tidak diuntungkan dan damage deal terbesar datang dari seorang Sanji yang memang belum bisa untuk disentuh. Albert dan Finn yang memang bisa digadang untuk melakukan penculikan, meng-cancel. Di sini agak sedikit struggling, tapi yang nggak pernah struggling itu harusnya kalian sih untuk ngecek diskon dari Grab. Jadi kalian jangan lupa untuk pakai promo grab.to/m4 atau scan QR code yang ada di bawah ini karena diskonnya sampai dengan 90%. Ya. Dan balik lagi dengan item yang sudah di-buy ya. Benny QT dia punya Queen Swing. Tadi terakhir untuk itemnya dia yang ke-6 itu adalah Windtalker. Jadi bakal ada extra movement speed, akan ada extra attack speed juga. Dan Queen Swing di sini akan membeli segalanya. Ini bisa membuat pemain-pemain dari Arky Hoshi mungkin agak sedikit miskalkulasi lah kalau mencoba untuk langsung menargetkan ke arah dari Benny QT. Karena dia punya Wind of Nature, dia punya Queen Swing juga. Aduh, ini mana lagi ya? Masalahnya mereka juga harus lebih mengkalkulasi lagi apa yang mereka lakukan. Bahkan sekarang dari pergerakannya mereka mungkin bisa maju sampai sejauh ini, mendorong maju dari wave minionnya. Tapi dari 3 sisi ataupun 3 laning, sekarang Eko udah menang semua loh. Super minion udah keluar semua loh. Untuk 1v1 aja dari minion-minionnya udah kalah ini. Makanya mereka harus
jauh lebih keras lagi untuk mengkalkulasi, jauh lebih keras lagi untuk mendorong. Dan dari tadi mereka masih stay di dalam rumputnya. Apabila ada konser atau Tyrant Revenge yang memang langsung dikeluarkan, ada bakat Pocek Polja Alekto pada Pro tidak sempat dikeluarkan. Gagal untuk pergi dari tersebut. Konsel kali ini coba lihat ada naga terbang transparan dan Lord's Land. Bayu BS Gold pun sudah berhasil diamankan oleh Eko. Wah. Aduh. Ini Kak Rzi bisa dibilang selalu jadi umpan gak sih Om Wawa? Dan juga selalu dengan cara yang sama ya, dalam artian 3 yang menunggu dalam rumput dan memberikan efek kejut. Yes. Dan itu mereka menargetkan yang benar-benar bisa ditargetkan dengan kufranya juga, bounce simbolnya. Itu dia. Dan itu paling dekat adalah Benedetta. R7 ya, yang memang selalu ditugaskan untuk checking ke area boss juga ke area depan. Iya, dan itu adalah target utama dari Kufra harusnya. Karena bonceng boleh sangat diharapkan untuk bisa menggagalkan seluruh pergerakan yang dimiliki oleh R7 yang menggunakan Benedetta. 3, 2, 1 dan respawn dari R7 pun akan langsung kita tunggu bagaimana caranya untuk bisa langsung membantu rekan-rekan untuk ke defense. Tapi Tyrant Race-nya pun tadi udah connect. Bahkan untuk kali ini JP yang masih bisa selamat dengan satu flicker yang sangat-sangat cepat dikeluarkan. Tapi R7 pun kali ini baru saja respawn tapi udah menghilang kembali. Coba lihat, Sunpon memaksakan di bagian depan, bahkan Karinya speedy left WWN langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Skyline-nya udah gak kuat lagi menahan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Bisa terbuka dengan begitu bebasnya. Akankah kali ini berhasil mereka mengalahkan Sukara Arkeosi dan Padar? Arkeosi dikalahkan. Eko from Philippines mendapatkan poin kemenangan. Wow, congratulations Eko Philippines. Dan nice try buat tim Indonesia kita tercinta RRQ Hoshi yang masih belum bisa mendapatkan poin kemenangan di game kita yang kelima. Dan cukup puas untuk kemenangan di game yang ketiga tadi.